Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Pinahiyasa M. Sinyal aku lemah, itu keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Pinahiyasa MA, sebagai dosen pengampu MK Sejarah Indonesia dan teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom ini. Tak lupa juga kita selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, saya Jessica Arti Putri sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi ini dengan topik yang akan kami bahas mengenai pembelajaran sejarah Indonesia tentang angkatan 90-an. Adapun rekan-rekan saya, yang pertama, Rahayu Rezeki dengan NPM A1A021040, yang kedua Mira Rosdiana dengan NPM A1A021061, dan yang ketiga Olivia Aviolenza dengan NPM A1A021045. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan susunan diskusi yang akan kami bahas, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Acara pertama adalah pembukaan. Sebelum membuka presentasi ini, marilah kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyajian materi. Penyajian materi yang pertama akan disampaikan oleh Rahayu Rezeki. Kepada Rahayu Rezeki, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Rezeki dengan NPM A1A021040. Baiklah, di sini saya akan menyajikan materi yang pertama. Sejarah sastra. Sejarah sastra angkatan 90. Pembicaraan kali ini tentang karya seni era 90-an. Karya sastra di Indonesia pada periode setelah tahun 1990 dipisahkan oleh banyak sentimen dengan penulis wanita yang tidak salah lagi pada saat itu. Isu-isu kronis memang mengambil bagian penting di sini. Tahun 90-an memberi jeda, terutama keanehan menghancurkan bahasa dan mulai mengangkat isu-isu seks. Memasuki era 90-an, penuh dengan peluang artikulasi dan pemikiran. Dengan berkembangnya percetakan, karya sastra menjadi personal. Seorang penulis pengarang sebenarnya dan kemudian datang silih berganti kepada para pembaca yang mengapresiasinya. Memang, angkatan 90 ini sebenarnya tidak seharusnya menjadi angkatan, tetapi karena banyak pencipta membuat karya selama 90-an, dinyatakan bahwa ada angkatan 90. Angkatan 1990-an pastinya hanya perekam ketika kekasan luar dihantam oleh badai kualitas yang ketat. Ruang penjelasan publik yang terbatas dan pengenalan angkatan yang tidak pasti. Para seniman membawa kesempatan luar ini ke dalam ruang syair mereka. Jadi, sangat sulit untuk membuat zaman tanpa pelanggaran selera dari zaman yang secara konsisten mengklaim untuk mengawasi domain kata-kata. Ciri-ciri angkatan 90-an. 1. Kecenderungan utama para penulis adalah untuk menempatkan komponen yang lebih keras di antara gerombolan topik sosial yang telah menyiksa seniman usia 90-an. 2. Jumlah karya ilmiah yang terus meningkat didistribusikan dengan praktis tanpa rasa takut. 3. Digambarkan oleh banyak roman percintaan. 4. Mulai mengangkat isu orientasi seksual. 5. Mulai tampak sastrawan wanita yang menonjol. Penulis dan karyanya di angkatan 90-an.
Yang pertama, Justina Ayu Utami atau dipanggil Ayu Utami adalah seorang aktivis, jurnalis, dan sastrawan berkebangsaan Indonesia. Ia dibesarkan di Jakarta dan menamatkan bangku kuliah dalam program studi bahasa Rusia di Prodi Sastra Universitas Indonesia. Ia pernah menjadi wartawan di majalah Humor, Matra, Forum Keadilan, dan DNR. Ia lahir di Bogor pada tanggal 21 November 1968 di usia 52 tahun. Pasangannya Erik Prasetya, film Rumah Maida, penghargaan Prince Claus Fund, pendidikan Thomson Foundation 1995, Universitas Indonesia 1994, karya yang diedit yaitu Anatomo Rasa, Saman, dan lain-lainnya. Baiklah, saya Olivia Fiorenza, NPMA 1A021045, akan melanjutkan pembacaan materi. Yang kedua, Jenar Mahesa Ayu adalah seorang penulis novelis dan pemeran Indonesia. Ia merupakan putri dari penulis skenario dan sutradara Indonesia, Sujaman Jajah, serta pemeran Indonesia. Tuti Kirana, ia lahir di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1993, usia 48 tahun. Pasangan Kan Lume. Anak Banyu Bening Betari Mahani. Orang tua Tuti Kirana. Sujuman Jajah karyanya Mereka Bilang Aku Monyet. Yang ketiga, Ahmadun Yosi Harfanda adalah seseorang penulis, sastrawan, dan jurnalis berkebangsaan Indonesia. Dia menulis cerpen, esai sastra, dan sajak sufistik, sosial, religius, sementara cerpen-cerpennya dengan tema-tema kritik sosial dan bergaya karikatural. Dia lahir di Jawa Tengah pada tanggal 17 Januari 1954, usia 63 tahun. Pendidikan, Universitas Paramadina. Karyanya, Penari Puisi 1990, Sebelum Tertawa Dilarang 1997, Fragment, Kekalahan 1997, Doa Rumput 1997. Yang keempat, Hilman Hariwijaya adalah seorang penulis berkebangsaan Indonesia. Namanya mulai dikenal sejak penulis cerita pendek yang berjudul Lupus di Majalah Hati pada bulan Desember 1986. Dia lahir di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 1964, usia 57 tahun. Orang tua, Nadia Marinka, Nesa Sadin. Anak, Nafinka Najjana. Karyanya, Sepatu Roda, 1992, Lupus ABG 11, buku 1995 sampai dengan 2005. Yang kelima, Dorothea Rosa Herlia adalah seorang sastrawan, penulis, dan berkebangsaan Indonesia. Namanya dikenal melalui karya-karyanya berupa cerita pendek, puisi, dan novel yang terbitkan di sejumlah surat kabar dan terhimpun dalam beberapa antologi. Lahir pada 20 Oktober 1963, usia 58 tahun. Adapun karyanya yaitu Matahari yang Mengalir 1990, Kepompong Diam 1993, Pernikahan Gulman 1995, Mimpi Jatuh Daun Zaitun 1999. Yang keenam, Gustav Rizal Busra atau lebih dikenal Gusta Sakai adalah seorang penulis Indonesia. Nama Gus digunakan jika ia menulis puisi, sedangkan Gustav Sakai digunakan kalau ia menulis prosa. Hingga kini ia menetap di Payakumbuh, Sumatera Barat. Dia lahir di Payakumbuh pada tanggal 13 Agustus 1965, usia 56 tahun.
Pendidikan Universitas Andalas, karyanya Sisi Fatasegi 4, 1990, Segitiga Turun 1991, Ben 1992, Cahaya yang Bersinar pada Wanita Buta 1999. Baiklah, materi yang ketiga akan saya jelaskan. Selanjutnya, ada juga bermacam-macam cerita pendek di tahun 90 ini antara lain 1. Hadiah Tidak Biasa atau Keputusan Kompas tahun 1992, 2. Pria yang Menikah dengan Peri, Keputusan Kompas tahun 1995, 3. Lampor tahun 1994. Selanjutnya, terjadinya perdebatan di tahun 90-an. Pada tahun 1994, otoritas publik menutup 3 media cetak, Tempo, Editor, dan Detik. Hal inilah yang mengawali dorongan untuk membangun komunitas orangutan kayu. Dengan cara ini, Lembaga Studi Arus Informasi tahun 1995 dan Galeri Lontar tahun 1996 didirikan di kompleks ruko sebelumnya di Jalan Utan Kayu 68 Hajaka Timur, Jakarta Timur. Dulu, ada banyak motivasi di antara orang-orang. Sekarang area lokal terkandung secara lokal. Diskusi saat ini mendapat tempat dengan komunitas Utan Kayu, atau KUK, atau lebih tepatnya Teater Utan Kayu, atau TUK, dengan komunitas Ode Kampung, KOK. TUK yang merupakan spesialis ternama Nirwan Dewanto, Sitok Strenge Goenawan Muhammad, Ayu Utami, dan Eko Endarmoko menjadi pengatur dan sumber utama keberadaan daerah ini. Mereka menghasilkan pembatasan tanpa memasuki penulisan jaringan yang berbeda. Banyak karya seni yang lahir dari daerah ini, dengan gaya yang begitu bebas. Mengenakan gaya yang dulunya dianggap tidak boleh, kini digunakan secara riuh dan acuh tak acuh. Salah satu tokohnya Ayu Utami, terdapat pada Saman dan Larung yang pandai. Dalam novel ini, Ayu memanfaatkan kesempatan menulis dengan menggunakan bahasa yang tidak senonoh. Gunawan Muhammad menganggapnya sebagai bahaya dalam tulisan Indonesia saat ini. Hasil yang harus ditanggung dengan asumsi kita harus masuk ke stadium lanjut. Saat didesak, hal utama yang muncul di atas Sta dan Armijin Pane adalah mencakup hal-hal mendasar, khususnya premis cara hidup negara kita, Barat atau Timur. Di majalah Reca, sangat mungkin terlihat bahwa posisi ini karena kekecewaan Saud Situmorang melihat Gunawan Muhammad mengeksploitasi legenda baru tentang TUK, yang mulai bergerak dengan situasi horizontal. Tim untuk menguasai dunia seni Indonesia dalam memenuhi aspirasi ekstra literasi mereka. Berawal dari kehebohan saat Saman yang asli menang dalam lomba asmara Dewan Kesenian Jakarta 1998. Sejak saat itu, Ayu Utami dianugerahi Prince Claus Award karena menumbuhkan atas menulis di arena publik. Di Saman, Ayu Utami tak henti-hentinya mengupas masalah seks. Bagaimanapun, mungkin situasinya berbeda. Saat ini seks telah menjadi subjek yang tidak dapat disentuh. Bukan, ironisnya yang mengungkap
tuntas dan sedikit berantakan dalam novel ini adalah seorang wanita, khususnya Ayu Utami. Adapun Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya tutup, adapun kesimpulannya. Kesimpulan dari angkatan 90-an yaitu baiklah di sini kami kelompok 6 akan menyuguhkan materi tentang angkatan 90-an. Di sini kami menduga bahwasanya salah satu pelopor di angkatan 90-an adalah Ayu Utami dengan karyanya. Karya-karya terkenal yang mendorong menunjukkan peningkatan kemajuan ilmiah dari masa pembaca. Sejujurnya masih belum jelas apakah angkatan 90-an adalah zamannya, apa bukan. Karena menurut pendapat kita, angkatan 90-an sangat berkaitan dengan zaman 2000. Seperti di masa lalu, usia 90 ini juga penuh dengan peluang artikulasi dan pemikiran dengan para sarjana wanita yang menonjol. Terlebih lagi, pada saat itu tulisan Indonesia tampak lebih mapan. Penelitian semakin jauh dan luas dan penyebarannya juga melimpah. Sekian itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.